Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Putrinada NIM 30424021 dari Prodi KPIA Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Syamsul Huda. Nah, saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu filsafat abad modern, yaitu fenomenologi dan eksistensialisme. Yang pertama ada fenomenologi. Fenomenologi itu suatu aliran yang bersama-sama dengan filsafat hidup yang menyebabkan orang meninggalkan pemikiran abad ke-19. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani phenomenon, yaitu sesuatu yang tampak, yang terlihat karena bercahaya, yang di dalam bahasa Indonesia disebut dengan gejala. Jadi fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomenon atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Nah, filsafat aliran fenomenologi ini berpengaruh besar di Eropa dan Amerika pada zaman Perang Dunia Pertama dan Kedua. Filsafat fenomenologi ini dipelopori oleh Edmund Husserl. Beliau dilahirkan di Prusia pada tahun 1859. Ia mengatakan bahwa fenomenologi ini merupakan bukan sebagai ilmu fakta, namun sebagai ilmu wujud esensial yang terkait dengan eidetik. Nah, tujuannya untuk membangun pengetahuan tentang esensi dan sama sekali bukan masalah fakta. Fenomenologi ini hendak dibakukan atau dikonstruk bukan menjadi sains tentang fakta, namun sebagai sains yang terkait dengan esensi, sebagai eidetik atau pemahaman berkenaan dengan kemampuan melihat kembali secara jelas hal-hal yang dialami pada masa lampau. Maksud dari fenomenologi ini merupakan proses mereduksi dari empiris dengan menganalisa. Pada akhir kegiatan juga menggunakan teori rasionalisme guna mencari esensi bukan fakta belaka. Sebagaimana contoh bahwa manusia ini adalah bagian dari fenomena dan faktanya ada, namun esensi adanya manusia adalah untuk berkarya, bukan hidup semata. Realita muncul dengan sendirinya. Kemudian sesuatu yang nampak tadi dapat ditangkap oleh indera dan dipahami sebagaimana gejala yang ada secara natural tanpa adanya rekayasa. Itulah yang disebut dengan fenomena. Maka ilmu yang mempelajari hal tersebut disebut fenomenologi. Dengan redaksi lain, bahwa fenomena merupakan kejadian. Selanjutnya, filsafat fenomenologi adalah ilmu yang melihat sebuah fenomena, kemudian reduksi tanpa adanya rekayasa manusia yang menangkap fenomena tersebut sampai pada titik kejenuhan atau lengkapnya sebuah fenomena. Fenomenologi yang dikemukakan oleh Husserl ini bermuara dalam suatu idealisme transcendental. Tidak semua filsuf fenomenologi ini berpendapat demikian. Pada umumnya mereka itu realistis. Tidak dapat disangkal bahwa pengaruh Husserl besar sekali baik di bidang filsafat maupun di bidang ilmu pengetahuan positif. Metode fenomenologis menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan baru yang berguna. Baik, yang selanjutnya ada eksistensialisme. Eksistensialisme adalah filsafat yang memandang segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi. Pada umumnya, kata eksistensi berarti keberadaan, akan tetapi di dalam filsafat eksistensialisme itu ungkapan eksistensi mempunyai arti khusus. Eksistensi adalah
cara manusia berada di dalam dunia. Kata eksistensi sendiri berasal dari dua kata, yaitu ex dan sistensi. Ex adalah keluar dan sistensi adalah yang diturunkan dari kata kerja sisto, yaitu berdiri atau menempatkan. Oleh karena itu, kata eksistensi diartikan manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Manusia sadar bahwa dirinya itu ada. Ia menemukan pribadinya dengan seolah-olah keluar dari dirinya sendiri dengan cara menyibukkan diri dengan apa yang ada di luar dirinya. Ia menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Dengan kesibukan itulah manusia dapat menemukan dirinya sendiri. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang menekankan eksistensia. Para pengamat eksistensialisme ini tidak mempersoalkan esensia dari segala yang ada karena memang tidak ada persoalan. Seperti kursi adalah kursi, pohon mangga adalah pohon mangga, harimau adalah harimau, dan manusia adalah manusia. Tetapi mereka itu mempersoalkan bagaimana segala yang ada dan untuk apa berada. Oleh karena itu, mereka menyibukkan dirinya dengan pemikiran tentang eksistensi, dengan mencari cara berada dan eksis yang sesuai. Esensia pun ikut terpengaruhi. Nah, ajaran eksistensialisme ini tidak hanya satu. Sebenarnya eksistensialisme ini adalah suatu aliran yang bersifat teknis yang terjelma dalam bermacam-macam sistem yang berbeda-beda dengan yang lain. Sekalipun ada ciri-cirinya. Ini pemikiran dari Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers, dan Gabriel Marcel. Yang pertama, ada motif pokok adalah disebut eksistensi, yaitu cara manusia berada. Hanya manusialah yang bereksistensi. Eksistensi adalah cara khas manusia berada. Pusat perhatian ini pada manusia, oleh karena itu bersifat humaniritis. Yang kedua, bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Bereksistensi berarti menciptakan dirinya secara aktif. Bereksistensi berarti berbuat, menjadi, merencanakan. Setiap saat manusia menjadi lebih atau kurang dari keadaannya. Kemudian yang ketiga, di dalam filsafat eksistensialisme, manusia dipandang sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk. Pada hakikatnya, manusia ini terikat kepada dunia sekitarnya, terlebih-lebih kepada sama manusia sendiri. Kemudian yang keempat, filsafat eksistensialisme memberi tekanan kepada pengalaman yang konkret, pengalaman yang eksistensial. Namun berbeda arti pengalaman, yaitu yang pertama, Heidegger itu memberi tekanan kepada kematian yang menyuramkan segala sesuatu. Kemudian Marcel ini memberikan pengalaman keagamaan, dan Jaspers kepada pengalaman hidup yang bermacam-macam seperti kematian, penderitaan, perjuangan, dan kesalahan. Jadi kesimpulannya adalah fenomenologi adalah pendekatan filsafat yang menekankan pengalaman langsung dan deskripsi fenomena sebagaimana mereka muncul dalam kesadaran. Sedangkan eksistensialisme adalah filsafat yang menyoroti kebebasan individu, tanggung jawab, dan pencarian makna dalam kehidupan. Cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.